saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah, produk hukum pun berpotensi cacat. Bila tidak memenuhi ketentuan dan rasanya belum ada aturan pembahasan RRU secara virtual. Kepada Tuan dan Tuan, kepada anggota DPR yang terhormat, apa kabar Anda hari ini? Sepertinya tidak baik dari yang biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang lagi diuji. Hidup memang tidak selalu baik kan? Seperti kami ini, Tuan dan Tuan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau mau dilihat dari siaran sidang atau rapat terbuka di kantor DPR sekarang ini, banyak kursi yang kosong. Tapi memang biasanya juga banyak kursi yang kosong ya Pak ya. Tuan dan Tuan dan anggota DPR yang terhormat, saya melihat parlemen-parlemen di negara lain sedang fokus melawan corona. Tetapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan ini tidak ada yang berkaitan dengan corona ya. Kami membaca pada rapat DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya rancangan cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai lebih mementingkan investor dibandingkan tenaga kerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancang undang-undang itu. Salah satunya klaster tenaga kerja. Ini untuk memberi kesempatan untuk mendalami substansi dan mendapatkan masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja itu pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah. Terutama pada perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda satu pembahasan satu klaster saja yang masih nekat untuk mau dibahas. Ada RRU KUHP yang tahun lalu sempat diserbu unjuk rasa. Lalu RRU pemasyarakatan. Sudah adakah koruptor yang kepepet ingin dibebaskan? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti saat ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi, yang pacaran saja berani menunda pernikahan loh. Ini DPR buru-buru banget, kayak lagi dikejar-kejar setoran. Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting, sangat aneh jika pembahasannya diseriusin di waktu sekarang ini. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah, produk hukum pun berpotensi cacat. Bila tidak memenuhi ketentuan dan rasanya belum ada aturan pembahasan RRU secara virtual. Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law atau RRU KUHP atau RRU pemasyarakatan, jangan salahkan jika ada yang menilai DPR tidak menjadi peran melawan corona sebagai prioritas. Saya percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis seperti ini mencerminkan skala prioritas. Atau inikah prioritas waktu-waktu rakyat kami saat ini? Satgas COVID-19 DPR kemarin dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif COVID-19. Satgas kemudian membantah karena ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI yang akan dibagikan secara gratis dibagikan di rumah sakit. Kemudian dikabarkan juga jamu tersebut mengandung bahan berbahaya dan terbukti belum klinis. Dan Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang dalam proses perizinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kata sedang berarti belum. Tuan dan Tuan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik. Proses yang seraut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang ini kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara. Tindak tanduk DPR salah benarnya selalu akan dilihat. Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas COVID-19 DPR yang berkunjung dan berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung di rumah sakit darurat Wisma Atlet menyerahkan sumbangan DPR. Di sini sangat dinilai melukai hati masyarakat tenaga medis. Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD. DPR membeli ribuan rapid test aja mampu. Memborong jamu ilegal apalagi. Tapi ini
soal rasa dan empati. Kecuali ya APD yang dipakai DPR itu APD yang lain, alat pelindung dewan. Salam dari kami yang kalian wakili. I'm gonna get